Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mendengar tentang benda-benda pembawa rezeki menurut Islam? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ternyata ada 5 benda yang diyakini mampu membawa keberuntungan, kesuksesan, dan rezeki bagi pemiliknya. Apa saja benda-benda ini, dan apakah kamu sudah memilikinya? Temukan jawabannya dalam video ini, dan siapa tahu salah satunya bisa jadi jalan rezekimu. Mari simak videonya sampai selesai. Tahukah kalian bahwa ada banyak kisah nyata yang membuktikan keistimewaan benda-benda ini, mulai dari pengalaman para ulama hingga cerita turun-temurun dalam budaya Jawa. Pernahkah kalian mendengar bahwa ada benda-benda tertentu yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki dan keberuntungan? Bahkan sejak Islam zaman dulu. Dalam sejarah, benda-benda pembawa keberuntungan ini bukanlah jimat atau benda yang disembah. Namun benda-benda ini bukan sembarang benda. Mereka dipercaya memiliki energi positif yang bisa membantu seseorang dalam mencari rezeki yang halal, mendatangkan keberuntungan, dan bahkan melindungi dari segala keburukan. Apa saja benda-benda itu? Bagaimana sejarah dan kekuatan mereka bisa bertahan sejak Islam zaman dahulu? Apakah kamu sudah memilikinya atau justru ada yang belum kamu ketahui? Jangan lewatkan informasi menarik ini, karena mungkin salah satu benda ini adalah kunci untuk membuka pintu rezekimu yang selama ini tertutup. Mari kita bongkar rahasia yang bisa membawa kamu lebih dekat pada keberuntungan dan kemakmuran dengan cara yang sudah terbukti mujarab sejak zaman Islam dahulu. Jangan lupa klik like sebagai bentuk syukur kepada Allah atas ilmu ini. Subscribe untuk terus mendapatkan amal jariah yang penuh hikmah dan tinggalkan komentar berupa doa atau pengalaman rezeki yang pernah kamu rasakan. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabatmu. Insya Allah dengan berbagi kebaikan, kita juga mendapatkan pahala dan membuka pintu keberkahan untuk sesama. Dahulu kala leluhur kita di Jawa memiliki sebuah kitab penuh rahasia kehidupan. Dalam kitab ini tertulis petunjuk tentang benda-benda pembawa rezeki berlimpah dan keberuntungan tanpa batas. Benda-benda ini tidak hanya dianggap berharga, tetapi juga dipercaya menyimpan energi magis yang mampu mengubah nasib seseorang. Namun, tidak semua orang tahu apa saja benda-benda tersebut. Beberapa diwariskan secara turun-temurun, sementara lainnya tersembunyi dalam cerita rakyat dan tradisi kuno. Apa rahasia di balik benda-benda ini? Mengapa mereka begitu dihormati oleh nenek moyang kita? Dan apakah mungkin keberuntunganmu selama ini tertahan karena belum memiliki salah satunya? Banyak kisah nyata dari masyarakat Jawa yang menceritakan pengalaman mereka setelah menggunakan benda-benda ini. Hal ini menunjukkan bahwa rahasia benda-benda tersebut masih relevan hingga saat ini. Bersiaplah, karena kami akan membongkar misteri ini. Izinkan saya berbagi sedikit kisah nyata. Pada zaman dahulu terdapat kisah nyata tentang seorang ulama terkenal bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup di abad ke-12 di Baghdad. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan memiliki ilmu yang luas, serta diyakini memiliki kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Salah satu cerita yang terkenal tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mengenai sebuah tasbih, kalung doa yang diyakini memiliki kekuatan khusus untuk membawa rezeki dan keberkahan bagi pemiliknya. Suatu ketika, seorang murid datang kepada beliau dengan keluhan tentang kesulitan ekonomi dan kekurangan rezeki. Murid ini sangat miskin dan tak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidupnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan penuh kasih memberikan sebuah tasbih yang telah beliau gunakan dalam ibadah. Beliau berkata, "Bawalah tasbih ini dan gunakan dengan ikhlas untuk berzikir, serta senantiasa tawakal kepada Allah." Murid itu pun membawa tasbih tersebut dan mengikuti nasihat guru dengan tekun. Beberapa waktu kemudian, ia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Usahanya yang sebelumnya seret kini berkembang pesat. Ia mendapatkan pekerjaan yang baik dan rezekinya mulai melimpah. Kisah nyata seperti ini mengingatkan kita bahwa usaha, doa, dan tawakal adalah kunci utama untuk mendapatkan keberkahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menemukan benda-benda pembawa rezeki itu? Disinilah rahasia sejati dari kepercayaan masyarakat Jawa dan ajaran Islam bertemu, bahwa segala yang kita cari, baik itu keberuntungan atau rezeki, datangnya hanya dari Allah. Saksikan video ini sampai habis dan temukan 5 benda pembawa rezeki yang telah dikenal sejak zaman Islam dulu. Siapa tahu salah satunya bisa menjadi jalan pembuka rezekimu dengan izin Allah. Insya Allah kamu akan dimudahkan dalam mengais rezeki. Inilah 5 benda pembawa rezeki yang telah dikenal sejak zaman dahulu. Pertama, tasbih kayu setigi. Tahukah kamu bahwa tasbih kayu setigi sering dianggap sebagai salah satu benda pembawa rezeki paling dicari, bukan sekedar alat untuk berzikir. Tasbih ini memiliki nilai spiritual tinggi dan dipercaya dapat membantu menarik keberuntungan serta membuka pintu rezeki melimpah.
Kayu setigi berasal dari pohon langka yang dipercaya menyimpan energi positif yang bisa membantu memancarkan aura keberuntungan. Ini menjadikannya salah satu benda sakti pembawa keberuntungan yang diminati banyak orang. Berzikir dengan tasbih kayu setigi tak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga dipercaya memancarkan energi spiritual yang membantu memperlancar usaha dan membawa rezeki. Banyak kisah nyata yang menceritakan orang-orang yang hidupnya berubah setelah menggunakan benda ini. Kayu setigi dianggap unik dan memiliki keindahan tersendiri. Keberadaan yang langka seringkali dikaitkan dengan kekuatan magis, menjadikannya salah satu benda yang dipercaya mampu mendatangkan kekayaan yang tak pernah habis bagi sang pemilik. Dalam tradisi Jawa dan ajaran Islam, benda ini tidak hanya sebagai alat zikir, tetapi juga sebagai penguat doa dan usaha. Dengan niat yang tulus dan tawakal kepada Allah, tasbih kayu setigi diyakini bisa menjadi kunci untuk membuka rezeki yang tak terduga. Jika kamu tidak percaya, silakan tes sendiri dan buktikan rahasia energi positifnya yang bisa membawamu pada kesuksesan dan membuatmu mudah mencari nafkah. 2. Setangkai daun zaitun. Tahukah kamu bahwa menyimpan setangkai daun zaitun di dalam dompet dipercaya mampu membawa keberuntungan dan membuka pintu rezeki? Dalam tradisi spiritual dan budaya tertentu, daun zaitun bukan hanya dianggap sebagai simbol keberkahan, tetapi juga memiliki energi positif yang bisa memancarkan aura keberuntungan dan melancarkan aliran rezeki. Daun zaitun melambangkan rezeki yang melimpah dan berkah yang tak terhingga. Dengan menyimpannya di dompet, banyak yang percaya bahwa keberkahan tersebut dapat menyertai pemiliknya, terutama dalam urusan keuangan dan usaha. Dalam keyakinan tradisional, daun zaitun dianggap mampu menarik energi positif yang bisa melancarkan rezeki, menjaga uang dari kebocoran, dan memberikan pelindungan dari hal-hal negatif yang menghambat keberhasilan finansial. Disimpan di tempat yang sering digunakan, seperti dompet, daun ini diyakini dapat menjadi perantara yang membawa rezeki yang lebih lancar. Berikut langkah-langkah menyimpan daun zaitun di dompet dengan benar. 1. Gunakan daun zaitun yang bersih dan kering. Pilih daun zaitun yang sudah kering agar tidak mudah rusak di dalam dompet. Sebelum menyimpannya, pastikan daun dalam kondisi bersih, sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol keberkahan ini. 2. Tentukan posisi di dompet. Simpan daun zaitun di bagian yang aman, seperti saku kecil khusus di dompetmu, agar tidak bercampur dengan barang lain. Pastikan tempatnya rapi dan terjaga kebersihannya. 3. Niatkan dengan doa. Sebelum menyimpan daun zaitun, bacalah doa atau ayat yang diyakini dapat membawa keberkahan. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali untuk memohon keberkahan. Baca ayat kursi untuk perlindungan dan kelancaran rezeki. Akhiri dengan membaca doa, "Ya Allah, jadikanlah daun zaitun ini sebagai simbol ikhtiar hamba untuk mendapatkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Sesungguhnya rezeki itu hanya datang darimu." Agar keberkahan semakin terasa, sertai dengan zikir harian seperti Astaghfirullah wa atubu ilai sebanyak 100 kali. Ya Rozak yang maha pemberi rezeki sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Dengan menyimpan daun zaitun di dompet disertai dengan amalan-amalan ini, rezeki yang diharapkan tidak hanya lebih lancar, tetapi juga penuh dengan keberkahan dari Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan, karena rasa syukur adalah kunci dari rezeki yang berlimpah. Lalu yang ketiga adalah kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab bukan hanya sekedar hiasan dinding yang indah, tetapi juga diyakini sebagai salah satu benda pembawa rezeki yang penuh keberkahan. Dalam budaya Islam, seni kaligrafi sering memuat ayat-ayat Al-Quran, doa atau Asmaul Husna yang membawa pesan spiritual dan energi positif. Kaligrafi Arab sering menampilkan ayat-ayat seperti surat Al-Waqiah yang dikenal sebagai surat pembuka rezeki atau Bismillah sebagai doa pembuka segala kebaikan. Dengan menempatkan kaligrafi ini di rumah atau tempat usaha, diyakini dapat mendatangkan keberkahan dalam rezeki. Kaligrafi yang memuat Asmaul Husna seperti Ar-Rozak yang maha pemberi rezeki, mengingatkan pemiliknya untuk selalu bersandar kepada Allah sebagai sumber segala nikmat dan juga rezeki. Berikut adalah cara menempatkan kaligrafi Arab agar membawa rezeki. Pasang kaligrafi di ruang utama seperti ruang tamu atau tempat usaha. Posisi ini memungkinkan kaligrafi menjadi pengingat akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Carilah kaligrafi yang menuliskan surah Al-Waqiah atau Asmaul Husna yang bertuliskan Ya Rozak. Niatkan sebagai pengingat, bukan sekedar hiasan kaligrafi Arab. Makna mendalam yang mengarahkan pemiliknya untuk selalu bertawakal, bersyukur dan berikhtiar dalam mencari rezeki yang halal. Dengan menempatkan kaligrafi dengan cara ini, insya Allah rumah dan tempat usahamu akan berkah dan membawa rezeki yang berlimpah. Lalu yang keempat adalah Al-Quran kuno. Al-Quran kuno adalah salah satu benda yang tidak hanya memiliki nilai historis dan spiritual tinggi, tetapi juga diyakini dapat membawa keberkahan dan kelancaran rezeki bagi pemiliknya. Sebagai kitab suci umat Islam,
Keberadaan Al-Quran di rumah atau tempat usaha seringkali diasosiasikan dengan kehadiran rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, terutama versi kuno yang diwariskan turun-temurun, diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Sebagai firman Allah, keberadaannya melambangkan keberkahan yang mampu mendatangkan rezeki secara lahir dan batin. Al-Quran kuno biasanya dikaitkan dengan kisah para ulama atau tokoh soleh yang menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kisah-kisah ini menginspirasi pemiliknya untuk hidup lebih baik, sehingga rezeki pun mengalir dengan cara yang tak terduga. Al-Quran kuno sebagai benda pembawa rezeki bukanlah sekedar benda antik, tetapi simbol keberkahan yang dapat mengubah hidup pemiliknya. Dengan menjaga, membaca, dan mengamalkannya, pintu rezeki akan terbuka lebar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah koin emas kuno. Menyimpan koin emas kuno di dalam dompet telah lama diyakini sebagai salah satu cara untuk menarik keberuntungan dan kelancaran rezeki. Dalam banyak tradisi dan budaya, koin emas kuno tidak hanya dianggap sebagai simbol kekayaan, tetapi juga dipercaya membawa energi positif yang mampu membuka pintu-pintu rezeki secara spiritual dan finansial. Koin emas sejak zaman dahulu melambangkan kemewahan, keberuntungan, dan kekuatan finansial. Ketika disimpan dalam dompet, banyak yang percaya bahwa keberadaannya mampu menarik energi positif yang berkaitan dengan kelimpahan rezeki. Koin emas kuno seringkali memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dalam beberapa kepercayaan, benda antik seperti koin kuno mengandung energi spiritual yang kuat, sehingga dapat membantu pemiliknya dalam menarik keberuntungan dan keberkahan. Menyimpan koin emas di dompet dipercaya bisa menjadi pengingat agar pemiliknya selalu bijak dalam mengelola keuangan, berhemat, dan tetap berusaha. Energi positif dari koin ini diyakini dapat memancarkan aura kelimpahan yang mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Dalam tradisi budaya Nusantara, menyimpan benda seperti koin emas di tempat penyimpanan uang adalah simbol penjaga keberuntungan finansial. Hal ini dipercaya dapat menghindarkan pemiliknya dari kebocoran atau kerugian finansial yang tak terduga. Berikut tata cara menyimpan koin emas kuno di dompet dengan benar dan amalan doanya. Gunakan koin emas kuno yang memiliki nilai spiritual atau historis, seperti peninggalan zaman kerajaan atau koin yang pernah digunakan dalam perdagangan di masa lampau. Letakkan koin di bagian dompet yang khusus, seperti tersembunyi atau saku kecil, agar koin tetap terlindungi dari gesekan benda lain. Sebelum menyimpan koin emas, bacalah doa untuk memohon keberkahan rezeki. Baca ayat kursi untuk perlindungan finansial. Zikir harian seperti Ya Fatah yang Maha Membuka sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Niatkan sebagai simbol ikhtiar. Koin emas kuno di dompet bukanlah jimat, melainkan simbol untuk mengingatkan pemiliknya agar terus berusaha, bersyukur, dan mengelola keuangan dengan bijak. Subhanallah, segala sesuatu dalam hidup ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhtiar kita hanyalah satu jalan untuk mendekatkan diri padanya. Semoga apa yang kita bahas tentang benda pembawa rezeki ini bisa menjadi motivasi untuk terus berusaha, berdoa, dan bertawakal. Ingat, kunci utama rezeki adalah keikhlasan hati dan kedekatan kita dengan Allah. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa klik like sebagai bentuk syukur kepada Allah atas ilmu ini. Subscribe untuk terus mendapatkan amal jariah yang penuh hikmah, dan tinggalkan komentar berupa doa atau pengalaman rezeki yang pernah kamu rasakan. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada keluargamu, sahabat, dan kerabatmu. Insya Allah dengan berbagi kebaikan kita juga mendapatkan pahala dan membuka pintu keberkahan untuk sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.